Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. And today we are gonna learn about how to make invited card and greeting cards. Yesterday I was sent to you all about this material and I hope you have read well. Jadi sekarang kita akan membahas tentang undangan pribadi dan greeting card. And then di sini udah ada what is invited card. Jadi apa sih namanya undangan pribadi itu? Jadi biasanya kan kita mengundang seseorang ya. Nah, jadi ada perbedaannya di sini antara undangan pribadi dan undangan dan greeting card. Jadi ucapan selamat kepada seorang. Jadi di sini kalau misalkan invited card itu we make card that you want to invite someone. Jadi kita membuat sebuah undangan itu untuk mengundang seseorang di acara di acara kita. Seperti kita misalkan punya acara ulang tahun gitu kan, adik kita atau kakak kita kan, atau kita mempunyai kita mempunyai acara pernikahan, di mana pernikahan itu kita membutuhkan saudara, teman, sahabat atau orang spesial ya kan. Nah, kita bisa membuatnya secara tertulis ataupun you can make written or oral depend on your condition. I mean if the situation or condition that memungkinkan untuk mengirim surat, itu teman-teman bisa membuatnya secara tertulis ya. Apalagi zaman sekarang bisa lewat email, Facebook dan lain-lain sebagainya. Dan untuk what is greeting card? Greeting card itu semacam kayak kita itu membuat membuat kartu undangan. Nah, itu untuk memberikan ucapan selamat. Kita membuat suatu teks nih di kertas atau kita secara langsung kan, itu kita bisa mengucapkan ketika ada teman kita yang sedang menikah ataupun wisuda, ataupun bisa juga kayak acara-acara misalkan pertemuan keluarga ataupun ulang tahun juga bisa sebenarnya. Nah, jadi perbedaannya apa sih antara keduanya, antara tadi invited card dan greeting card? Kalian tahu nggak apa perbedaannya? Jadi perbedaannya di sini letaknya adalah ketika misalkan contohnya undangan pribadi itu kita mengundang seseorang ya, we invite someone ya, individually, secara perorangan ya, bisa tertulis ataupun kita langsung ke orangnya, kita mengundang secara langsung ya, tergantung tadi situasi dan kondisinya teman-teman. Nah, jadi perbedaannya tadi letaknya jika greeting card itu kita mengucapkan kegembiraan gitu kan ya, kegembiraan, kita mengekspresikan dengan senang hati dengan acara tersebut ya kan, yang telah kita undang atau kita datang ke acaranya gitu kan ya. Nah, next ya. Nah, di sini udah ada contohnya. I have make it the example of undangan pribadi atau ucapan selamat ya. Jadi misalkan di sini I want invite you to come my party or my birthday tomorrow in my home, like that ya. Di sini sudah ada contohnya. Dan bagaimana ketika ucapan selamat ya, greeting card?
Nah, kalau ucapan selamat seperti contohnya, Dear Tony, let me congratulate to you on your success as the best English news reader this 2014. I hope you always perform the best in the next competition. Nah, eh, di bawahnya nanti ada nama ininya ya, yang kita ngucapin, misalkan siapa, misalkan Budi mengucapkan ke Sinta gitu loh ya. Jadi di bawahnya ada nama Budinya gitu yang mengucapkannya, dan Sinta itu yang kita mengucapkan di atas menaruhnya ya. Nah, sebenarnya after my explanation, I will give you example about the kartu undangan pribadi dan greeting card. I will give you example after this my explanation. Okay, next I will continue first. Okay, this is the step to how we make the invited card. Nah, di sini kita akan cara membuatnya bagaimana sih ya? Bagaimana cara kita membuatnya, tentang kayak event gitu kan ya, misalkan ulang tahun, terus acara misal pernikahan, terus meeting juga bisa, acara rapat gitu kan ya, atau anniversary gitu kan, celebration gitu kan, atau wedding party juga bisa, farewell juga bisa gitu kan. Nah, dan juga kita jangan lupa kita menaruh seperti hari, terus waktu, tanggal, tahun, dan tempatnya juga, dan di mana, when, where, di mana tempat itu gitu loh. Jangan sampai si penerima ini kebingungan dalam arti di mana sih ini tuh tempatnya, kok mengirim surat tapi nggak ada tempatnya gitu kan, bingung, nanti malah nggak jadi datang gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, contohnya di sini ada contohnya, saya bacakan dulu ya. Jadi contohnya, Dear Sarah, you are invited to my 14th birthday party on Sunday, 15 October 2014 at 3 p.m. at Westlake Restaurant. Jadi ini ada yang mengundang Sarah ya, intinya ada yang mengundang Sarah itu pada acara ulang tahunnya Sarah yang ke-14. Nah, itu jatuh pada tanggal 15 Oktober 2014, udah lama banget ya, udah berapa tahun yang lalu gitu. Nah, ini acaranya jam 3 gitu kan, jam 3 sore gitu kan ya, nggak mungkin kalau jam 3 malam gitu kan. Nah, ini acaranya di restoran, seperti itu teman-teman. Nah, next ya. Oke, nah di sini the stage to how make greeting card. Nah, di sini bagaimana membuat greeting card. Nah, di sini kita kayak pengen mengucapkan gitu kan ya ke teman gitu. Bagaimana sih mengucapkan, seperti kayak kita datang, we come to my friends or my friendship or my family is having a party gitu. Bagaimana is having a birthday gitu kan, mempunyai acara ulang tahun gitu kan ya. Nah, kita mengucapkan, pasti kan kita datang nih, hello my friends ya, happy birthday. Nah, kayak gitu kan ya. Kita bagaimana sih kita mengucapkan ketika teman kita sedang sakit gitu, kita harus bisa, but remember, you must say very very politely. Don't say to your friends or your best friends impolite, because karena di sini tempatnya memang ini ya, sakral gitu kan, maksudnya bukan tempat bercanda gitu kan ya. Nah,
seperti kita mengucapkan ke temen nih, misalkan temen habis dapat, misalkan temen habis memenangkan suatu kompetisi gitu kan ya, misalkan kompetisi apa ya, debat gitu kan ya, debat antar provinsi gitu kan ya. Nah, kita harus bisa mengucapkan gitu ya. Nah, terus ada di acara merit gitu kan ya, di acara pernikahan teman kita gitu kan ya, kita harus bisa mengucapkan dengan politely, jangan impolite ya teman-teman. Nah, terus bagaimana sih kita mengucapkan ketika ada seorang yang meninggal, misalkan kita dapat kabar nih kan ya, hari ini atau kemarin atau minggu yang lalu saudara atau teman saudara kita atau teman kita, sahabat kita itu meninggal kan ya, meninggal dunia, pasti kita harus bisa dong, harus bisa mengucapkannya dengan politely, jangan impolite, jangan sangat berat hati gitu kita mengucapkan apa ya, semoga gimana bla 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 gitu ya. Nanti contohnya saya akan tampilkan. Nah, contohnya di sini ketika kita mengucapkan kepada teman kita nih, misalkan orang yang paling spesial gitu kan ya di in our life ya, kita mengucapkan kepada teman-teman yang paling ini ya, paling spesial gitu. Misalkan contohnya Tika, congratulations on becoming the winner in the speech contest. Nah, jadi ketika kita ingin membuat ataupun kita mengucapkan, pertama kita sebutkan nama yang ingin kita beri selamat ya. Jangan tiba-tiba kita ucapkan selamat ya, kan ya bisa sih boleh, cuman lebih baiknya, alangkah bagusnya gitu kan ya, kita memberikan memanggil namanya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, next ya. Nah, contohnya seperti itu. Nanti kita lanjut dengan contoh yang saya berikan. Oke, terima kasih. Well, students, this is the steps to make a greeting card, ucapan selamat ya. Ketika kita ingin mengucapkan ke seseorang yang sedang sakit, someone who is getting sick, that we want to say something. The first is we say get well soon ya, di dalam dalam kartu undangannya gitu kan ya, kita ucapkan get well soon greeting card gitu. Nah, terus kita beri kepada siapa gitu kan ya, kita mengucapkannya kepada siapa, kita ditulis gitu kan ya di atasnya. Nah, terus kita tuliskan sesuatu yang ingin kita ucapkan kepada seseorang, atau kita ingin mendoakan gitu kan ya, kita mendoakan agar seorang itu cepat sembuh. Contohnya, you can never predict when you fall sick, but you can always bank on friends like me to be by your side. Get well soon. Nah, terus di bawahnya itu kita beri keterangannya dari siapa gitu, from siapa. Nah, misalkan from, tadi kan misalkan untuk friendly gitu kan ya, untuk friendly. Nah, misalkan ini dari Hesti gitu kan ya, seperti itu. Well, to say someone about the success of getting reward. Contohnya seperti misalkan di atasnya itu kita beri dear daddy, congratulations on your success as the first prize in the speech contest. Titik. Nah, terus kita tulis happy to hear that. Titik. Nah, di bawahnya kita beri siapa yang
memberikan ucapan itu. Misalkan contohnya di sini seperti Shinta gitu kan. Shinta memberi ucapan kepada Dedi gitu kan atas kemenangan speech contestnya seperti itu. Well, students, here the example of say something for congratulation on your marriage ya, untuk mengucapkan selamat di acara pernikahan. Nah, di contohnya ini kita belum ada kayak misalkan namanya ya kan, nama yang kita ucapkan dan siapa yang mengucapkan. Nah, kita bisa taruh seperti contohnya yang sebelum-sebelumnya itu sama ya. Well, students, here the example, the last example of say something to someone is pass away, telah meninggal. Ketika kita mengucapkan sesuatu kepada keluarganya atau kerabat kita yang telah meninggal, kita bisa mengucapkan sama seperti yang tadi saya jelaskan. Contohnya yaitu mungkin di sini ada agak berbeda, cuman sama ya kata-katanya, tinggal ditambahkan kepada siapa kita mengucapkan dan siapa yang mengucapkannya di bawahnya ya. Di sini ada there is nothing I can say to express how sad I'm that you are gone. Just know you were loved and will never be forgotten. Jadi di sini artinya tidak ada yang bisa aku katakan apapun itu bagaimana sedihnya saya telah ditinggalkan oleh kamu. Hanya untuk diketahui bahwa kamu sangat saya cintai dan saya tidak akan melupakan kamu. Seperti itu contohnya ya. After you listen my explanation and you see my example and listen my explanation, I hope you can make it in your home very well. And I do apologize to you all if I have many mistakes in my today. Today I do apologize to you all. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.